Liverpool berhasil mencuri kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain, PSG, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Parc des Princes, Kamis, 6 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang dari Harvey Elliott menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit. Meskipun statistik menunjukkan dominasi PSG, dengan 28 tembakan, 9 on target, 65% penguasaan bola, dan 701 operan, Liverpool mampu bertahan dengan disiplin dan memaksimalkan satu peluang emas mereka. Tim asuhan Arne Slot hanya mencatatkan 2 tembakan, 1 on target, tetapi tetap keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, Arne Slot secara jujur mengakui bahwa Liverpool beruntung bisa menang. PSG bermain lebih baik dari kami sepanjang laga. Mereka mendominasi, menciptakan banyak peluang, dan kami harus bertahan dengan sangat rapat. Tapi inilah sepak bola. Terkadang bukan tim yang lebih dominan yang menang, melainkan yang lebih efektif, ujar Slot. Kemenangan ini tentu menjadi modal berharga bagi The Reds menjelang leg kedua di Anfield. Meskipun mengakui keberuntungan timnya, Slot juga menyoroti kerja keras para pemainnya dalam bertahan dan memanfaatkan celah yang ada. Kami menunjukkan karakter luar biasa. Bermain di Paris melawan tim sekelas PSG bukan hal mudah, tapi kami tetap percaya dan bekerja keras sampai akhir, tambahnya. Liverpool kini berada di posisi yang menguntungkan, tetapi mereka tetap harus waspada di Anfield. PSG tentu akan datang dengan ambisi besar untuk membalikkan keadaan. Mampukah The Reds mengamankan tiket ke perempat final? Liverpool bersiap kembali beraksi di Premier League pada Sabtu, 8 Maret 2025, usai kemenangan dramatis atas Paris Saint-Germain, PSG, di leg pertama 16 besar Liga Champions. The Reds akan menjamu Southampton di Anfield dengan misi memperlebar keunggulan di puncak klasemen hingga 16 poin. Dilema Arne Slot, rotasi atau tetap andalkan skuad utama? Menir Liverpool, Arne Slot, dihadapkan pada keputusan penting terkait susunan pemain. Dengan leg kedua melawan PSG yang akan digelar Selasa mendatang, ia mungkin tergoda untuk merotasi skuad demi menjaga kebugaran pemain kunci. Di bawah Mister Alisson Becker yang tampil luar biasa dengan 9 penyelamatan penting di Paris diprediksi tetap menjadi starter. Namun, perubahan di lini pertahanan bisa saja terjadi. Andy Robertson kembali tampil saat melawan PSG, tetapi Costa Tsimikas berpeluang mendapat kesempatan sebagai starter melawan Southampton. Selain itu, Jarell Quansah bisa masuk menggantikan Ibrahima Konate atau bahkan bermain di posisi bek kanan jika Trent Alexander-Arnold diistirahatkan. Sementara itu, Virgil van Dijk tetap menjadi pilar di jantung pertahanan The Reds. Di lini tengah, Curtis Jones tampil impresif sebagai pemain pengganti di Paris dan berpotensi menggantikan Alexis Mac Allister atau Dominic Szoboszlai jika Slot memilih skema 3 gelandang. Wataru Endo juga bisa menjadi opsi untuk menggantikan Ryan Gravenberch yang kurang maksimal di laga sebelumnya. Sementara itu, Harvey Elliott yang mencetak gol kemenangan kontra PSG juga berpeluang menjadi starter. Jika Slot ingin menerapkan formasi lebih ofensif, Elliott bisa ditempatkan di posisi nomor 10 untuk menopang lini serang. Di lini depan, Mohamed Salah yang tidak dalam performa terbaik di Paris tetap hampir pasti mengisi posisi sayap kanan. Pertanyaan besar muncul terkait siapa yang akan menemaninya. Darwin Núñez, yang memberikan dampak instan sebagai pemain pengganti di Paris, berpeluang besar menjadi starter menggantikan Diogo Jota. Alternatif lainnya, Slot bisa menurunkan 2 striker sekaligus dengan mengorbankan Luis Diaz. Cody Gakpo masih diragukan tampil setelah mengalami cedera ringan dalam latihan, sementara Federico Chiesa juga tersedia. Namun, laga ini kemungkinan masih terlalu dini baginya untuk mendapatkan debut sebagai starter di Premier League. Liverpool akan kembali tanpa Arne Slot dan asistennya, Sipke Hulshoff, yang masih menjalani hukuman larangan mendampingi tim akibat kartu merah dalam laga melawan Everton. Seperti di laga sebelumnya, John Heitinga akan memimpin tim dari pinggir lapangan, sementara Slot dan Hulshoff menyaksikan dari tribun stadion. Dengan kedalaman skuad yang cukup baik dan beberapa pemain tampil impresif dari bangku cadangan di Paris, Arne Slot memiliki banyak opsi untuk dipertimbangkan saat menyusun timnya melawan Southampton. Akankah Liverpool melakukan rotasi besar atau tetap mempertahankan komposisi terbaiknya? Semua akan terjawab di Anfield pada Sabtu ini. Liverpool kembali menunjukkan mentalitas juara di panggung Eropa. The Reds sukses mencuri kemenangan berharga di markas PSG dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2024-2025,
Kamis, 6 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang penuh tensi tinggi ini, Harvey Elliott menjadi pahlawan dengan gol dramatisnya di penghujung babak kedua. Namun, bukan hanya kemenangan yang menjadi sorotan, melainkan insiden panas di lorong stadion yang melibatkan Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, dan petinggi PSG, Luis Campos. Sejak awal pertandingan, PSG tampil dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik. Namun, dominasi tanpa efektivitas adalah kelemahan fatal, dan Liverpool memanfaatkan itu dengan sempurna. Tim asuhan Arne Slot tampil disiplin dalam bertahan dan mematikan dalam serangan balik. Salah satu momen paling krusial terjadi ketika gol Vichak Kvaratskhelia dianulir VAR. Tidak hanya itu, protes keras muncul dari kubu PSG ketika Ibrahima Konate terlihat menjatuhkan Bradley Barcola saat mencoba merebut bola. Namun, wasit Davide Massa memutuskan untuk tidak memberikan kartu merah kepada Konate, meskipun VAR telah melakukan tinjauan. Keputusan ini memicu kemarahan Luis Campos, yang meluapkan emosinya di lorong ruang ganti saat turun minum. Dalam rekaman Channel Plus, Campos terlihat sangat marah, meneriakan bahwa seharusnya PSG mendapatkan penalti atau setidaknya Konate diganjar kartu merah. Ini kartu merah atau penalti, di setiap bagian dunia, teriak Campos dengan frustrasi. Namun, Van Dijk tidak tinggal diam. Dengan ekspresi tenang namun tajam, sang kapten Liverpool membalas dengan sindiran yang langsung viral di media sosial. "Ini bukan Liga 1 lagi, bro," ucapnya, seolah menyiratkan bahwa standar wasit di Liga Champions jauh lebih tinggi dibandingkan Liga Prancis. Komentar ini langsung menyulut reaksi besar. Liverpool fans memujinya sebagai bentuk ketenangan dan mentalitas pemenang yang dimiliki tim mereka. Van Dijk tak hanya berbicara sebagai kapten di lapangan, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang paham betul bagaimana cara menghadapi tekanan. Liverpool sukses mencuri kemenangan penting di markas Paris Saint-Germain, PSG, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2024-2025. Namun, kemenangan ini tak lepas dari kontroversi terkait insiden yang melibatkan bek tangguh The Reds, Ibrahima Konate. Pada pertandingan yang berlangsung sengit di Parc des Princes, Konate sempat menjadi sorotan setelah aksinya terhadap Bradley Barcola di babak pertama. Barcola, yang sudah dalam posisi mengancam dan hanya berhadapan dengan Alisson Becker, terjatuh setelah mendapatkan kontak dari Konate. PSG menuntut hukuman kartu merah, namun wasit tetap pada keputusannya untuk tidak mengeluarkan sang bek asal Prancis dari lapangan. Setelah laga usai, Konate menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran berat dalam duel tersebut. "Saya katakan kepada Anda bahwa tidak ada pelanggaran. Memang benar saya sangat kuat, tetapi saya tidak menggunakan kekuatan berlebihan, saya hanya menggunakan lenganku," ujarnya kepada Channel Plus. "Jika saya menggunakan lebih banyak kekuatan, kita bisa membicarakannya, tetapi itu kontak lemah dari saya," tambahnya dengan penuh keyakinan. Keputusan wasit ini memicu protes dari kubu PSG, termasuk direktur olahraga mereka, Luis Campos, yang meluapkan emosinya di lorong stadion saat jeda babak pertama. "Ini kartu merah atau penalti di seluruh dunia," serunya dengan penuh kekecewaan. Namun, pelatih PSG, Luis Enrique, memilih untuk tidak terlibat dalam polemik ini. "Saya tidak suka berbicara tentang wasit," ujar mantan pelatih Barcelona tersebut. Di sisi lain, Liverpool tampil dengan mentalitas juara dan memperlihatkan betapa solidnya pertahanan mereka. Meski PSG memiliki sejumlah peluang emas, Alisson Becker tampil luar biasa di bawah mistar gawang, sementara Konate dan Van Dijk menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus oleh para penyerang Les Parisiens. Gelandang PSG, Vitinha, pun mengakui bahwa kejadian tersebut sulit dinilai secara pasti. "Sulit untuk mengatakannya, saya berada jauh sehingga tidak dapat melihatnya," katanya. "Kami tidak akan bersembunyi di balik itu." Meski laga ini penuh drama, satu hal yang jelas, Liverpool menunjukkan kualitas sebagai tim dengan mental pemenang. Dengan kemenangan ini, The Reds memiliki keuntungan besar jelang leg kedua di Anfield, di mana mereka dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan. Kini, PSG harus bekerja keras untuk membalikan keadaan di kandang Liverpool, sementara pasukan Arne Slot semakin dekat dengan target mereka untuk melangkah ke perempat final. Anfield akan menjadi saksi apakah Liverpool bisa kembali membuktikan keperkasaan mereka atau PSG mampu membalikkan keadaan. Namun satu hal yang pasti, The Reds telah menunjukkan mengapa mereka selalu menjadi ancaman di Liga Champions.